Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, saya ingin berbicara khususnya mengenai tentang menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui saudara-saudara bahwa di masyarakat kita ini sepertinya sudah menjadi tradisi yang sulit dihilangkan. Kalau menjelang bulan puasa atau menjelang bulan suci Ramadan, ini biasanya masyarakat banyak yang berduyun-duyun untuk berziarah ke kuburan atau ke makam. Nah, ini seolah-olah sudah menjadi tradisi di masyarakat kita. Lalu pertanyaannya, apakah boleh apa tidak setiap menjelang bulan Ramadan itu berziarah? Jadi yang harus kita yakini, harus kita pahami bahwa yang namanya ziarah itu sesungguhnya hukumnya sunnah, artinya boleh. Namun sering kita jumpai bahwa orang-orang berziarah itu pada umumnya malah minta kepada yang diziarahi. Ini yang sering terjadi. Jadi kalau menjelang bulan Ramadan itu banyak masyarakat berduyun-duyun, ya pergi ke makam niatnya itu ziarah, tapi yaitu malah banyak yang minta kepada yang diziarahi. Minta apa? Ya macam-macam. Yang banyak itu sering minta karomah, ada yang minta barokah, bahkan ada yang minta keselamatan dan lain-lain. Ini yang sering kita dengar dan kita saksikan. Nah, ini bertanda bahwa ajaran yang hak itu masih dicampur dengan ajaran yang batil. Ini masih terjadi. Saudara-saudara, jangankan orang yang sudah mati, perlu kita ketahui bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa apa-apa. Itu apalagi dimintai karomah dan barokah. Sedangkan orang yang masih hidup saja, walaupun dia itu orang yang tinggi ilmunya, tinggi kedudukannya, jabatannya, terhormat, dan sebagai tokoh agama umpamanya, pokoknya sebagai orang yang mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja tidak bisa memberikan karomah dan memberikan barokah kepada siapapun dan kepada apapun. Itu tidak bisa. Jadi orang yang masih hidup itu pun tidak bisa memberikan karomah walaupun ilmunya banyak. Tidak pernah akan bisa sama sekali. Bahkan perlu diketahui, walaupun Nabi Muhammad SAW sekalipun, ya, itu tidak akan bisa memberikan karomah maupun memberikan barokah, tidak akan bisa. Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah diberi hak bisa memberi syafaat kepada umatnya, itu pun nanti di yaumil kiamah. Jadi benar kalau sering kita dengar banyak kiai, banyak ustadz, ya, banyak ulama yang kadang-kadang mengajak kepada kita semua, marilah kita panjatkan atau sanjungkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan atau kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Nah, itu sering kita dengar ucapan sejenis itu. Itu memang benar, nggak salah. Karena Nabi Muhammad itu memang diberi hak bisa memberi syafaat pada umatnya nanti di yaumil kiamah. Jadi yang bisa memberi karomah dan yang bisa memberi barokah itu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu tidak bisa memberikan barokah dan tidak bisa memberikan karomah. Ini sudah takdir Allah.
Jadi yang bisa memberi karomah dan barakah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak bisa. Bukan orang yang sudah mati. Nah, yang memberi karomah dan barokah. Disinilah letak kesalahan orang yang belum mengerti tentang iman. Ini karena dia belum paham tentang iman. Jadi masih minta-minta kepada selain Allah, yaitu minta kepada orang yang sudah mati yang diziarahi. Perlu diberi pemahaman yang benar agar tidak terjerumus dalam kesesatan atau dalam kemusyrikan. Memang orang yang hidup itu bisa mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa dibawa sampai mati. Itu memang benar. Nah, karena itulah orang yang salah paham akhirnya berziarah ke kuburannya orang yang dianggap penuh karomah dan penuh barokah, ya, untuk berkepentingan minta apa? Ya minta karomah dan minta barokah. Karena itu salah pemahaman. Dikira orang yang sudah mati bisa memberikan karomah dan bisa memberi barokah. Ini benar-benar keliru. Benar-benar kekeliruan dan kecelakaan bagi iman. Nah, seharusnya ini pemahaman-pemahaman yang model-model seperti ini, yaitu minta-minta kepada orang yang sudah mati, ya, pemahaman yang model seperti ini, inilah yang harus diberantas, diperhatikan, harus diluruskan, diberi pemahaman yang lurus. Bukan hanya untuk dicemooh, umpamanya dikatakan itu adalah bid'ah dolalah, bid'ah sesat, dan lain-lain. Tidak ada ajaran dari Rasulullah. Bukan hanya dikatakan seperti itu, walaupun kata-kata itu sebenarnya itu memang benar. Jadi kalau ada orang berziarah itu minta-minta kepada yang diziarahi, itu dikatakan sesat, dikatakan bid'ah dolalah, tidak ada pada ajaran Rasulullah, itu memang benar. Tapi bukan hanya seperti itu saja. Mestinya apa? Ya, haruslah diberi solusi agar tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan, tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Karena musyrik itu hukumannya kemusyrikan itu nanti itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksanya dengan panasnya api neraka. Itu kalau orang yang musyrik. Kecuali kalau benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya diterima oleh Allah, maka tidak akan dihukum. Nah, maka kita harus saling berhati-hati, baik yang paham maupun yang tidak paham. Yang paham ya harus hati-hati supaya bisa membenarkan, bisa meluruskan, jangan malah dicemooh saja. Yang tidak paham ya harus hati-hati supaya ngerti, supaya bagaimana yang benar. Nah itu, maka yang paham memberi solusi yang benar. Berilah pemahaman bahwa Allah itu bisa memberikan karomah dan bisa memberikan barokah kepada apa saja dan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Itu. Jadi kalau sudah Allah berkehendak akan memberikan karomahnya dan barokahnya kepada siapapun dan kepada apapun, itu tidak bisa dihalang-halangi dan itu adalah hak mutlaknya Allah. Maka kalau berziarah jangan minta karomah, jangan minta barokah kepada yang diziarahi, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah tempat meminta, dan karena hanya Allah yang bisa memberi itu semua. Bagaimana caranya minta? Ya minta saja. Bagaimana mintanya? Ya Allah, berilah kami ya Allah karomahmu ya Allah, sebagaimana karomah yang Kau berikan kepada orang yang saya ziarahi ini.
Ya Allah, berilah barokahmu ya Allah kepada kami ya Allah, sebagaimana barokahmu yang telah Engkau berikan kepada orang yang kami ziarahi ini. Nah, itu cara mintanya. Jangan minta kepada yang diziarahi, mintanya tetap kepada Allah sebagaimana yang diberikan kepada yang diziarahi. Itu caranya. Itulah cara yang benar kalau mau minta karomah, kalau mau minta barokah. Jadi yang model seperti begini ini akan terhindar dari kemusyrikan, akan terhindar dari kesesatan. Bahkan itu mengandung nilai ibadah. Kenapa? Karena ya ziarahnya itu hukumnya sunnah dan mintanya kepada Allah itu adalah perintah. Allah sendiri itu yang menyuruh kita minta kepada Allah. Kalimatnya kalau kata ulama-ulama itu kebetulan di Al-Quran itu ada ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, itu kata Allah. Maka kita minta hanya kepada Allah, jangan minta kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu udah nggak bisa ngapa-ngapa kok dimintain. Inilah suatu kesalahan, inilah suatu kesesatan. Jadi begitu, kalau kepengen kita tidak sesat dan kepengen tidak musyrik, kita ya berziarah ya, itu intinya berziarah itu mendoakan kepada orang yang diziarahi, ya Allah, moga-moga amalnya diterima, dosa-dosanya diampuni, ditempatkan di tempat yang mulia, tempat yang layak di sisimu ya Allah, jauhkan dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dari fitnah dajjal, dan dari fitnah-fitnah yang lain. Itu kita doa minimal seperti itu. Dan yang selanjutnya mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa kita juga akan mengalami mati seperti yang kita ziarahi. Nah, maka itulah ziarah itu hukumnya sunnah. Tapi jangan minta-minta. Saya berpesan, jangan minta-minta kepada yang diziarahi. Kalau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang bisa memberi. Nah, itulah saudara-saudara yang perlu kita pahami. Jadi, berbicara yang benar, berakhlak yang mulia, yang benar, mencontoh akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga makan minum yang halal, jangan yang haram. Terus jangan pernah mencaci sesama muslim, agar Allah mendatangkan berkah dan karomah kepada kita. Kalau kita tidak boleh mencaci sesama muslim, harus bagaimana kalau ada muslim yang salah? Yaitu tugas kita. Kalau kita tahu yang benar bagaimana, kasih tahu yang benar. Jangan yang salah malah dibiarkan. Ya memang kadang-kadang ada orang yang salah itu kalau ditegur, dikasih tahu, itu kadang-kadang malah marah, memang ya ada. Nah, kalau bisa ya bagaimana caranya supaya orang itu kita tegur, kita kasih tahu, tidak marah dan tidak menimbulkan permusuhan. Kalaupun memang tidak mau ditegur, ya sudah, yang penting kita sudah menegur, kita niatnya meluruskan. Nah, itu yang penting, kita jangan malah mencemooh. Jangan langsung dikit-dikit diantem bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Jangan begitu dulu, kecuali kalau sudah diterangkan baik-baik bahwa yang namanya minta kepada mayit, minta kepada orang yang diziarahi itu adalah sesat atau bid'ah dolalah. Nah, kasih tahu itu tidak boleh minta-minta kepada selain Allah. Kalau sudah dikasih tahu masih bertahan, ya itu sudah memang sudah kesalahan dia. Itu namanya orang yang nggak mau menerima nasihat. Tapi ya kita jangan putus asa. Yang penting bagaimana caranya, usahakan dia tetap menerima pelajaran bahwa yang namanya minta-minta kepada yang diziarahi itu adalah sesat atau bid'ah dolalah. Nah, demikian saudara-saudara, disimpulkan bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa memberikan karomah dan tidak bisa memberikan barokah.
Nah, kalaupun orang yang sudah mati itu yang kita ziarahi, itu adalah orang yang kita yakini banyak karomah dan banyak berkah, ya minta saja kepada Allah, jangan minta kepada mayitnya, pada orang yang sudah mati, jangan. Mintanya itu seperti tadi, ya Allah, berilah kami barokahmu ya Allah, berilah kami karomahmu ya Allah, sebagaimana yang kau berikan kepada orang yang saya ziarahi ini. Nah, itu tidak musyrik, itu insya Allah itu tidak tersesat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.